أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا هادي له من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع سبيلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الآية صدق الله العظيم أما بعد. Bapak, Ibu, saudara, saudari, pemuda, pemudi, sebangsa setanah air yang cinta perdamaian, cinta ketenangan, yang ingin NKRI ini dalam keadaan utuh, yang cinta UUD 45, yang cinta Pancasila, yang cinta kebinekaan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Menjadi ustadz itu gampang-gampang susah, juga susah-susah gampang. Gampang-gampang susah karena gampang. Asal kalian bisa ngomong, kuat hafalan, kalian akan bisa disebut ustadz. Apalagi baca Qur'annya bagus, hafalan Qur'annya bagus, hafalan hadisnya banyak, hafalan Qur'annya banyak. Mungkin masyarakat di kita akan dengan cepat bahwa kalian disebut ustadz. Tapi susahnya adalah banyaknya ayat Quran yang kita hafal, banyaknya hadis yang kita hafal, pelaksanaannya itu yang sangat susah. Ketika Anda sudah masuk ke level ustadz, maka setan yang siap mengganggu Anda 10 kali lebih hebat daripada setan yang mengganggu manusia biasa. Bahkan semakin tinggi keilmuan dari seorang ustaz, maka setan yang mengganggu pun 10 kali lebih tinggi ilmu menggodanya daripada ustaz. Jadi tantangannya semakin besar, godaannya semakin gila, ancaman terhadap akidahnya semakin bahaya.
Jadi kalau kita udah masuk kepada level ustadz, maka kita berada di dua ujung tanduk. Jika apa-apa yang diajarkannya termasuk kepada hal-hal yang siratal mustaqim sebagai tuntunan umat kepada jalan yang lurus, maka insya Allah ustadz tersebut akan masuk ke dalam surga. Tapi jika apa-apa yang diajarkannya, apa-apa yang dakwahkannya ternyata malah menginjak-injak Al-Quran dan Sunnah, ternyata malah membawa perpecahan, membawa perbuatan keji dan mungkar, membawa kepada tindakan bom bunuh diri, membawa kepada tindakan mengkafir-kafirkan orang lain, memunafikan orang lain, sok dewek tinggi ilmu, maka jelas ustadz-ustadz seperti ini tinggal selangkah masuk kepada neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Banyak di antara orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya ini seorang profesor yang menciptakan berbagai macam metode cepat fisika, kimia, biologi. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sudah banyak anak didik saya yang masuk ke sekolah favorit, PTN favorit, mereka ada. Mereka pegang prinsip-prinsip yang pernah saya ajarkan. Saya menciptakan metode cepat, menciptakan rumus-rumus modern hanya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hanya dengan membaca Al-Quran yang telah Allah ciptakan dengan sempurna. Sekarang akan saya ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ayat tadi yang saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Bahwa banyak di antara manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Jadi menurut saya ayat itu adalah rumus. Orang-orang, banyak di antara manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, padahal sesungguhnya dia bukan orang-orang yang beriman. Kita ganti, orang-orang itu umum,
Kita ganti orang-orangnya supaya lebih spesifik, lebih khusus. Ganti sama ustadz-ustadz. Banyak ustadz-ustadz yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang ustadz-ustadz yang beriman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu yang Allah cinta, yang Allah cintai, dalam ayat selanjutnya Allah pun berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Allah menambahkan penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ini yang saya katakan, kalau jadi ustadz itu susah-susah gampang. Semakin membaca Al-Quran, semakin sedih. Semakin membaca Al-Quran, semakin hati menjadi tidak menentu. Jika diizinkan, saya itu ingin jadi manusia biasa saja. Ingin jadi manusia biasa aja yang tidak tahu Quran, tidak tahu hadis. Karena ternyata jadi ustadz itu ancamannya sangat berat. Dan tidak semudah dibayangkan. Ancaman di Quran pun begitu telak. Salah sedikit, yang tersesat banyak. Salah ngomong sedikit, yang tersesat semakin meluas. Jadi kalau jadi ustadz itu harus banyak istighfar, harus banyak bertaubat, jangan belagu, jangan sombong. Kita ini boro-boro masuk surga, mati dalam keadaan Islam pun kita belum tentu. Karena omongan kita satu kata yang salah bisa menyesatkan jutaan bahkan puluhan juta umat. Oleh karena itu, bagi kalian para ustaz, pembenci Ahok, pembenci Jokowi, ustadz-ustadz garis keras, ustadz-ustadz yang ingin mendirikan agama, negara agama di Islam, bertobatlah. Kembali ke jalan yang benar sebagai ustadz-ustadz yang mendakwahkan Islam secara rahmatan lil alamin, dengan tuntunan, bukan dengan tontonan, dengan suri tauladan, bukan suri tau edan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.